Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah dengan anggota Intan Salsabila Al-Masari, Hanin Rashidatul Mufidah, Habibah Nur, dan Firdaus Budi Raharjo. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas yang berkuasa selama 524 tahun. Daulah ini berdiri setelah Daulah Umayyah yang diruntuhkannya. Daulah ini berkembang pesat sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia selama 1261 tahun sampai runtuh pada tahun 1924. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang telah digulingkannya. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Rasulullah. Nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas itu adalah nama seorang keturunan Bani Hashim. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Menjelang runtuhnya dinasti Umayyah, para khalifah dan pejabat negara lainnya melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kekacauan tersebut. Kesalahan dan kekeliruan dinasti Umayyah yang menyebabkan runtuhnya dinasti tersebut adalah dinasti ini mengistimewakan bangsa Arab atas bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslim non-Aran atau Mawali, sehingga orang-orang Mawali merasa kecewa atas perlakuan ini. Dinasti ini memihak pada salah satu golongan dari suku Arab yang bersaing dalam persaingan antara Arab Utara atau Mudhariyah dan Arab Selatan atau Himayariyah. Penguasa dinasti Umayyah mendukung salah satu suku, yaitu Himyariyah, sehingga suku yang tidak mendapat dukungan merasa kecewa. Dinasti ini selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim. Dinasti ini juga mengingkari salah satu isi dari perjanjian Amul Jamaah, yaitu setelah jabatan Khalifah Muawiyah berakhir, kekuasaan akan diserahkan pada musyawarah kaum muslimin, tetapi Muawiyah dan penerusnya justru mengangkat putra mahkota. Banyak di antara pemimpin dinasti Umayyah melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam, yaitu bergaya hidup mewah dan berfoya-foya meniru gaya hidup penguasa Romawi, sehingga para penguasa dinasti ini memiliki kecenderungan. Perkembangan politik Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau biasa disebut dengan masa keemasan merupakan puncak pengembangan peradaban Islam. Namun sayangnya masa ini tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan salah satu faktor, yaitu kepolitikan. Poin pertama adalah pembagian 4 periode kekuasaan. Karena Bani Abbasiyah berkuasa selama 524 tahun, para sejarawan membagi periode pemerintahan menjadi 4 periode. Periode pertama berlangsung sejak tahun 132 Hijriah sampai 247 Hijriah. Periode ini disebut juga dengan periode Persia pertama, karena banyaknya para pejabat atau petinggi kepemerintahan yang berbangsa Persia. Para khalifah pada periode ini memiliki posisi yang kuat dalam mengatur kepemerintahan. Pada periode ini pula banyak sekali kemajuan yang cukup signifikan dalam pengembangan peradaban Islam. Misalnya seperti Al-Mansur pada periode ini menjadikan Baghdad sebagai ibu kota kepemerintahan Bani Abbasiyah. Selain itu, adanya penaklukan kembali daerah-daerah yang sebelumnya melepaskan diri, dan ada perjanjian perdamaian dengan Kaisar Konstantin kelima. Selanjutnya periode kedua. Periode ini berlangsung sejak tahun 247 Hijriah sampai tahun 334 Hijriah. Periode ini disebut juga dengan periode Turki pertama, karena ditandai dengan masuknya Panglima Turki dalam sistem pemerintahan dan intervensi mereka terhadap kebijakan yang dilakukan oleh khalifah. Namun sayangnya pada periode ini banyak wilayah yang melepaskan diri dari kekhalifahan.
Hal tersebut tidak lepas dari posisi para gubernur yang sudah berkuasa di setiap wilayahnya. Pada periode ini dan selanjutnya sudah mulai menurunnya politik sentral. Yang ketiga, atau periode ketiga berlangsung sejak tahun 334 Hijriah sampai tahun 447 Hijriah. Periode ini disebut juga periode Bani Buwaih. Bani Buwaih adalah orang-orang Persia yang sengaja didatangkan oleh para khalifah untuk melepaskan diri dari pengaruh Turki, sehingga pada periode ini biasa disebut dengan pengaruh Persia II. Selanjutnya, periode keempat. Periode keempat berlangsung sejak tahun 447 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini mulai tampak adanya tanda-tanda kehancuran Bani Abbasiyah, karena pada periode ini kekuasaan para khalifah hanya sampai pada kota Baghdad saja, sehingga lambat laun Bani Abbasiyah mengalami kehancuran. Selain itu, periode ini disebut sebagai periode Bani Seljuk yang merupakan bangsa Turki, sehingga disebut dengan periode Turki II. Sayangnya pada periode ini, umat Islam dan bangsa Seljuk menghadapi dua serangan sekaligus, yaitu serangan kaum Salib dan serangan kaum Mongol, yang dimana pada serangan kaum Mongol menyebabkan jatuhnya kota Baghdad dan menandai keruntuhan Bani Abbasiyah. Perkembangan politik pada Bani Abbasiyah selanjutnya ialah konsep pemilihan khalifah. Pada Bani Abbasiyah, pemilihan khalifah berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin. Apabila pada masa tersebut, khalifah dipilih dengan cara ditunjuk atau musyawarah, pada Bani Abbasiyah lebih dominan dengan menggunakan garis keturunan. Yang ketiga ialah khalifah merupakan pusat kekuatan politik. Maksudnya ialah pada masa ini, terutama periode pertama, khalifah memegang kendali dalam sistem pemerintahan dan sebagai simbol dalam politik, sehingga sistem ini lebih disebut dengan politik sentral. Selanjutnya, berpusat di Baghdad. Maksudnya ialah pada masa itu, Bani Abbasiyah menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan. Sebelumnya, Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota menuju Baghdad dikarenakan menjaga kestabilitas negara dan letak Baghdad yang cukup strategis. Selanjutnya, penekanan pada budaya. Apabila kita melihat perkembangan Islam pada masa Abbasiyah, maka akan terlihat bahwa lebih ditekankannya peradaban Islam dibandingkan dengan perluasan wilayahnya. Islamisasi pemerintahan. Banyak sekali orang non-muslim yang berpindah agama menjadi Islam. Alasannya pun beragam, namun seringnya dikarenakan motif individual, seperti agar terhindar dari pajak dan sejumlah aturan yang membatasi akan suatu hal. Selanjutnya, kekhalifahan yang semakin melemah. Terlepas dari periode pertama, periode selanjutnya semakin mengalami penurunan. Banyak wilayah yang ingin membebaskan diri, sehingga semakin sedikit pula wilayah yang masih berada di bawah kendali Bani Abbasiyah. Hal tersebut diakibatkan antara lain adanya kehidupan para khalifah dan keluarganya yang semakin foya-foya atau hidup mewah, sehingga para khalifah cenderung berada di bawah pengaruh jajaran yang berada di bawahnya, atau para pengawalnya. Yang terakhir, terjadinya permainan politik. Dengan semakin banyaknya para khalifah yang tidak cakap, membuat Bani Abbasiyah semakin terpuruk. Banyak para gubernur yang menjadikan kekhalifahan hanya sebagai simbol politik. Selain itu, banyak pula yang berusaha untuk saling menjatuhkan agar bisa menguasai kekhalifahan. Sehingga lambat laun, Bani Abbasiyah pun mengalami kehancuran. Terlebih setelah dua serangan, yaitu serangan tentara Salib dan serangan tentara Mongol. Kemajuan Daulah Abbasiyah dalam bidang seni budaya. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni dan sastra. Kemajuan ini disebabkan oleh proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apalagi setelah kegiatan penerjemah berbagai macam buku dari Yunani, India, Byzantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti yang pertama yaitu seni arsitektur. Seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah. Seni arsitektur ini
sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Byzantium, Yunani, Persia, dan India untuk menindasi bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini dari keindahan gedung-gedung istana, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Kemajuan peradaban Islam pada Daulah Abbasiyah selanjutnya di bidang seni budaya. Seni budaya ini ada seni tata kota dan seni sastra. Yang pertama, seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antaranya kota-kota itu adalah kota Baghdad. Baghdad dibangun tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100 orang ahli bangunan, terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lain yang didatangkan dari Suriah, Iran, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah yang lainnya. Biaya pembangunan kota ini mencapai 4.833 dirham. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundar, sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawwaroh. Dikelilingi 2 lapis tembok besar dan tinggi. Bagian bawah sebesar 50 hasta dan bagian atas 20 hasta. Tingginya 90 kaki atau sekitar 27,5 meter. Di luar tembok dibangun parit yang dalam yang berfungsi sebagai ganda, sebagai alur air dan benteng pertahanan. Di tengah kota dibangun istana khalifah diberi nama Hasrul Zahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Di samping istana dibangun pula Masjid Jami al-Mansur. Seni tata kota yaitu kota Samarra. 5 tahun setelah kota Baghdad melahirkan kemajuan Khalifah al-Mutamassim billah, di dalam kota terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, tanah kota dengan bunga yang indah, dan alun-alun untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibangun pula pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Selain pembangunan di kota-kota tersebut, 2 kota suci umat Islam Mekkah dan Madinah juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur pada penguasa Daulah Abbasiyah. Terletak Masjid Al-Haram di Masjid dan Nabawi di Madinah. Menurut tradisi, setiap penggunaan Muslim pada masanya masing-masing turut ambil bagian dalam renovasi dan pembangunan 2 masjid suci kebanggaan umat Islam tersebut. Kemajuan peradaban Islam pada Daulah Abbasiyah di bidang seni sastra. Dunia sastra menjadi puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah mempunyai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal saat ini: Abu Atfiyah, Abu Nawas, Abu Taman, Al-Muntanabbi. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam, Atfu Laila wal Laila, yang ditulis oleh Abu Bashir bin Fatih. Masa kejayaan Bani Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintahan, Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politik, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi.
Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan Islam. Perhatian yang tinggi terhadap para fuqaha. Perbedaan mendasar antara khalifahan Bani Abbasiyah dengan kekhalifahan sebelumnya ialah perhatian para khalifah terhadap para ulama. Para khalifah Bani Abbasiyah menjunjung tinggi kehormatan para ulama. Kebebasan berpendapat. Hal ini terlihat dalam kebebasan berpendapat dan berbagai stimulasi yang diberikan untuk membangkitkan keberanian dalam berijtihad kepada para fuqaha. Kodifikasi ilmu. Banyak kemajuan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Salah satunya kodifikasi ilmu, di mana kodifikasi merupakan faktor penting dalam perkembangan hukum Islam. Diskusi terbuka antar ulama. Munculnya munazarah atau pertukaran pikiran antar para ulama, sehingga menghasilkan sebagai pemikiran baru yang lebih diterima oleh umat Islam pada zaman itu. Pembukuan fikih atau hukum Islam. Karena dikhawatirkan akan lupa atau hilang atas fatwa para guru atau syekh, maka diputuskan pembukuan untuk penulisan fatwa. Peradaban Islam mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini, peradaban Islam sedang maju-majunya. Para khalifah selalu berusaha untuk mengembangkan peradaban Islam sampai pada tingkat yang luar biasa, sehingga hal ini menjadi perbedaan besar antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dipegang oleh Khalifah Harun yang dengan hebatnya mengembangkan peradaban Islam dan berhasil menjadikan Islam sebagai pusat dari peradaban. Terjadinya asimilasi. Banyak bangsa non-Arab yang masuk Islam. Selain itu, bangsa tersebut memberikan saham tertentu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam Islam. Lembaga pendidikan pada dinasti ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga banyak sekali berdirinya sekolah dengan corak Islami yang sangat maju. Gerakan penerjemah. Pada masa ini, perkembangan ilmu sedang pesat-pesatnya. Bahkan, banyak dari kitab-kitab Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan baliknya. Selain itu, kitab-kitab ini pula sering menjadi rujukan utama untuk pendidikan di dunia. Faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan beberapa faktor. Salah satunya pemberontakan. Terjadinya pemberontakan ini pasti dilatar belakangi oleh suatu hal. Faktor-faktor tersebut antara lain terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini dimulai sejak berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid ketika ia hendak digantikan. Perebutan kekuasaan ini terjadi antara Khalifah Al-Makmun dan Al-Amin, sehingga pada awal mula terdapat dua khalifah yang memerintah. Hingga berjalan 1 tahun, barulah ditentukan bahwa Al-Amin sebagai khalifah ke-6 dan Al-Makmum sebagai khalifah ke-7. Balas dendam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dinasti Abbasiyah berdiri setelah menjatuhkan pemerintahan dari Bani Umayyah. Hal inilah yang menyebabkan munculnya dendam dari keturunan Bani Umayyah yang tersisa, sehingga mendorong mereka melakukan pemberontakan. Adanya perilaku amoral oleh para penguasa dan pembesar istana. Berbagai perilaku amoral dilakukan oleh pembesar kerajaan, seperti memanggil wanita-wanita untuk dijadikan sebagai hiburan, bahkan mengonsumsi minuman keras. Hal itu menyulut kemarahan masyarakat, sehingga memicu terjadinya pemberontakan. Sistem peralihan kekuasaan monarki. Perlu diketahui, sistem monarki merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana dalam peralihan kekuasaannya, pemerintahan selanjutnya harus dipegang oleh keturunan atau keluarga dari pemerintah sebelumnya. Hal ini mendorong munculnya nepotisme dan ketidakadilan, sehingga mereka terkadang mengangkat khalifah yang sebenarnya belum pantas untuk memerintah. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Pemerintah Abbasiyah yang mementingkan diri sendiri dan berfoya-foya menyebabkan mereka lupa terhadap tugasnya dan cenderung mengabaikan masyarakat. Adapun di sini bisa dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu dari sistem monarki. Sistem ini menyebabkan terjadinya pengangkatan dua khalifah dalam satu masa pemerintahan sehingga terjadi perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Kedua, banyaknya perilaku amoral yang dilakukan oleh khalifah, seperti mengadakan pesta-pesta di istana, kemudian mendatangkan wanita-wanita hiburan dan berpesta dengan minuman keras. Hal ini mendorong kebencian dan ketidakpuasan masyarakat, sehingga banyak wilayah yang ingin memisahkan diri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Wilayah Abbasiyah yang terlalu luas menyebabkan banyak daerah yang sulit dipantau sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam pembangunan. Perang Salib. Perang Salib merupakan peperangan yang terjadi antara dua pihak yaitu antara tentara Islam dengan tentara Kristen. Terjadi selama 2 abad dan menyebabkan banyaknya kerugian bagi Bani Abbasiyah. Serangan tentara Mongol. Pada penyerangan ini, Bani Abbasiyah benar-benar mengalami kekalahan telak. Bahkan, Baghdad yang merupakan pusat peradaban Bani Abbasiyah juga dibumi hanguskan. Berdirinya Turki Utsmani. Pada awalnya, Turki Utsmani muncul untuk memberi pertolongan dan menyelamatkan dinasti Abbasiyah dari kehancuran. Namun, kedatangan Turki Utsmani ini malah membawa kehancuran bagi Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena terjadinya berbagai perang antara Abbasiyah dan Turki Utsmani yang malah semakin menyebabkan mundurnya Bani Abbasiyah hingga akhirnya Turki Utsmani berdiri menggantikan dinasti Abbasiyah. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.